Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syafa'ati Rasulillah wa ila hadratil Habib Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ahli baitihi ajma'in. Amma khususan ila sultan al-awliya Syekh Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila jami'il awliya al-tis'ah jami' wa lisan wa fi jazirah Jawa wa khususan ila jami'il muassisi jami' al-ahqad al-muslim masyayikh sayyid lisan wa lahidam wa khususan ila Rabbi Habib Abdullah bin Umar Basran wa jami' awliya al-masyayikh wa al-masyayikh al-buldah wa nakhussu khususan ila jami'i ashabi fi hadzal makan al-mubarak fi lapas kota Pasuruan kelas 2 wa jami'a baina wa ummahatina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin sirran syai'an lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Tambah Fatihah satu kali kita mohonkan kepada kita semua dan keluarga kita semua, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sakit mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu. Yang punya masalah mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu. Yang punya putra putri mudah-mudahan menjadi putra putri yang saleh salihah selamat dunia akhirat berjalan dunia akhirat ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng sedaya sahabat-sahabatku, dumateng sedaya keluarga besar penghuni lapas kelas 2 Kota Pasuruan rahimahumullah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini yaitu Jumat tanggal 13 Juni 2025 kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama di rumahnya di Baitullah dalam rangka rutinan pengajian tiap-tiap Jumat sore jam 4 sampai setengah 5
yang digagas oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU Kota Pasuruan bekerjasama dengan Lapas Kelas 2 Kota Pasuruan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya pengajian, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semua, baik hajat dunia maupun akhirat, dipenuhi, dikabul serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Barokahnya pengajian, mudah-mudahan kita tambah hari tambah menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan datangnya ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua, bahkan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini yaitu Allah merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. Tema ini kami mengutip dari dahulunya Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau putra dari Sayyidah Fatimah, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin ini berarti kalau ke Nabi Muhammad ini urutan keberapa? Dari Nabi turun ke Siti Fatimah, turun ke Sayyidina Husain, turun ke Ali Zainal Abidin. Berarti turunan ketiga. Berarti buyut, cucu buyut ini. Sekilas tentang Imam Ali Zainal Abidin sebelum kita mengutip dawuhnya beliau. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah satu-satunya keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain yang masih hidup. Sayyidina Husain ini putranya buahnya, tapi semuanya ini meninggal dunia. Apa penyebabnya? Karena waktu itu terjadi konflik horizontal atau konflik politik yang mengharuskan seluruh keturunannya Sayyidina Husain ini harus dibunuh. Jadi dunia politik di Arab sana, tepatnya ketika Bani Umayyah berkuasa, tepatnya ketika rajanya bernama Yazid bin Muawiyah, itu luar biasa kejamnya. Kita lihat di negara kita, suhu politik memanas mungkin cuma ilo-ilo adok ya. Mungkin tukaran BBR antar BBR, tukaran di medsos, di televisi, tidak sampai terjadi pembunuhan ya. Tapi kalau zaman dulu pergolakan politik itu sampai harus merenggut nyawa beberapa orang, termasuk yang meninggal dunia adalah Ahlul Bait atau keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain. Kenapa kok tega sampai dibunuh? Karena dikhawatirkan nanti keturunan-keturunannya Rasulullah ini akan merebut kekuasaan. Itu perpolitikan zaman dulu. Lah Imam Ali Zainal Abidin ini adalah satu-satunya keturunan dari Sayyidina Husain yang hidup karena luput dari pembunuhan. Cerita singkatnya gitu.
Ketika itu Raja Bani Umayyah yang menguasai dunia Islam itu dipegang oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah, yaitu Raja Bani Umayyah yang pertama. Dalam perjalanannya Sayyidina Husain ini sangat mengkhawatirkan akan mengkudeta kekuasaan Bani Umayyah, sehingga turun perintah dari Yazid agar seluruh keluarga dari Sayyidina Husain termasuk Sayyidina Husain ini harus dihabisi. Akhirnya keluarga Sayyidina Husain beserta keluarganya ini ditipu. Sayyidina Husain dan keluarganya dan keturunannya semuanya ini waktu itu hidup di Madinah. Dia ditipu oleh seseorang agar pindah ke Kufah. Kufah itu adalah kota yang berada di negara Irak. Pindah dengan alasan karena di sana banyak pendukungnya Sayyidina Ali. Disuruh pindah karena di sana dielulukan oleh pendukungnya Sayyidina Ali atau ayahnya. Terus dibujuk tidak mau, akhirnya lama-kelamaan mau. Sehingga rombongan Sayyidina Husain beserta seluruh keluarganya dan pendukungnya ini berangkat ke Kufah. Cuma satu yang ditinggal, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu itu beliau masih kecil, tapi keadaan sakit, tidak mungkin untuk diajak. Akhirnya berangkatlah rombongan Sayyidina Husain meninggalkan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sebelum sampai di Kufah, tepatnya di kota Karbala atau di lembah Karbala, langsung rombongan Sayyidina Husain ini diserbu oleh gerombolan pasukannya Yazid bin Muawiyah, sehingga seluruhnya ini dibunuh, tak satu pun ada yang hidup. Termasuk yang meninggal mengenaskan yaitu Sayyidina Husain, cucunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dibunuh dalam keadaan kepala terpisah dengan tubuhnya. Ini cucunya Rasulullah. Tidak hanya sebatas dipenggal kepalanya terpisah dari tubuhnya, kepalanya Sayyidina Husain oleh tentara-tentara Bani Umayyah ini dibuat sepak bola di bal-balan. Setelah lama bermain sepak bola dengan kepala mulia Sayyidina Husain, lalu kepalanya ditombak, dibawa diarak ke alun-alun istana Bani Umayyah di Damaskus sana, sehingga kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Makanya tubuhnya Sayyidina Husain itu dimakamkan di Karbala, tempat beliau wafat, kepalanya di daerah Damaskus sana. Isara wafatnya Sayyidina Husain ini pernah dirasakan oleh Kanjeng Nabi. Semasa Kanjeng Nabi masih hidup, Kanjeng Nabi itu suatu saat menemui dua cucunya, yaitu Hasan Husain. Kebiasaan Sayyidina orang-orang Arab kalau mencium itu mengecup, bukan mencium metode, bukan pakai hidung, tapi dikecup pakai bibir, tanda cinta. Kakaknya Sayyidina Hasan dikecup oleh Kanjeng Nabi senyum, bangga, bahagia. Setelah itu Kanjeng Nabi mengecup adiknya Hasan yang bernama Husain. Kanjeng Nabi langsung meneteskan air mata. Terus yang namanya Nabi itu punya keistimewaan, bisa mengetahui sesuatu yang akan datang jauh sampai hari kiamat. Itu Nabi itu. Kalau wali tingkatannya beda-beda. Kalau wali itu kadang dikasih karomah, bisa mengetahui sesuatu yang akan datang 1 tahun ke depan. Tingkatan kedua 2 tahun ke depan. Ada tingkatan lagi 10 tahun ke depan tahu keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau Kanjeng Nabi tahu
sampai kapanpun tahu. Itu tingkatannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Kanjeng Nabi mencium Sayyidina Husain, Kanjeng Nabi itu sudah tahu nanti cucuku ini akan mati wafat dalam keadaan mengenaskan, yaitu dipenggal kepalanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dikasih cobaan, semakin tinggi cobaan itu berarti menunjukkan derajatnya semakin tinggi. Semakin besar cobaannya diterima oleh seorang, itu menunjukkan semakin tinggi derajatnya beliau. Sayyidina Husain ini nanti akan menjadi penghulu atau ketuanya orang-orang yang mati syahid di surga, karena beliau wafat dalam keadaan mengenaskan. Bukan karena beliau wafat dalam keadaan mengenaskan lalu beliau menjadi hina, bukan. Tapi justru dengan begitu Allah Ta'ala bermaksud meninggikan derajatnya sosok Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nabi-nabi itu banyak yang wafatnya dibunuh. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, itu dibunuh semua. Termasuk 4 sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wafat dalam keadaan terbunuh. Yang sahabat Abu Bakar itu diracun, sahabat Umar, Utsman, Ali ditikam dalam keadaan beribadah. Itu menunjukkan beliau ini oleh Allah Ta'ala ditinggikan derajatnya, makanya ujiannya itu bertambah besar. Ini bisa buat tafakur untuk kita semua. Panjenengan semua berada di tempat ini jadikan sebagai ujian panjenengan semua. Tentu dengan modal kesabaran. Barangkali Allah Ta'ala akan meninggikan derajat kita semua lewat media berada di lapas ini. Semoga semuanya bisa sabar dan nanti ke depan tambah menjadi orang yang lebih baik lagi. Khairun nas mangkana yaumu khairan minal amsi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Itu dawuh dengan Nabi. Itu sekilas tentang sosok Ali Zainal Abidin yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala tidak sampai terjadi pembunuhan. Dari jalur lewat Ali Zainal Abidin inilah ke belakang muncul sosok nama Imam Bakir. Terus ke bawah itu muncul beberapa habaib, termasuk para wali songo. Itu keturunan dari Imam Ali Zainal Abidin, dan banyak yang menjadi wali. Dawuhnya beliau iki kula catet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ini dawuh, innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, khabba'a ridho fi ta'atihi. Allah Ta'ala itu merahasiakan ridhonya dalam ketaatannya. Fala tahkiru min ta'ati syai'an, maka jangan remehkan ketaatan itu sedikit pun. Fala'alla ridho fihi, bisa jadi ketaatan itu bisa jadi ridhonya Allah Ta'ala itu ada dalam ketaatan. Maksudnya itu setiap kita itu mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, baik perintah yang berat atau yang ringan, baik perintah yang besar maupun yang kecil, itu jangan sampai dibeda-bedakan. Jangan sampai kita meremehkan karena perintah itu kecil. Contoh perintah yang sunnah, itu kan perintah kecil ya. Perintah besar itu yang wajib biasanya.
itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Tidak usah ngelakukan ini sunnah, beneran salah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya atas ketaatan kita. Bisa jadi yang kelihatannya remeh, yang kita kerjakan itu remeh, ternyata Allah Ta'ala ridho pada apa yang kita kerjakan. Bisa jadi yang perintahnya itu berat, seperti haji, seperti puasa, kan berat ya. Ternyata Allah Ta'ala tidak menaruh ridhonya. Justru di sesuatu yang sepele Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita. Dan ini banyak sekali dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Contoh yang pertama, ada hadis riwayat Imam Muslim. Di situ Kanjeng Nabi menceritakan dulu ada seorang perempuan yang nakal. Nakal di sini istilahnya PSK mungkin. Wanita tunasusila atau sing tetes terus aja. Pokoknya wong nakal pun. Suatu ketika wanita nakal ini melewati suatu tempat dan dia kehausan. Setelah itu dia menemukan sumur. Ini cerita hadis ini. Setelah sumur ketemu, ternyata tidak ada timbanya. Sehingga wanita tadi itu melepas sepatunya untuk mengambil air karena dia kehausan, karena darurat. Sehingga sepatu pun dipakai untuk mengambil air untuk nyambung hidup. Setelah dia ngambil air dengan sepatunya, lalu muncul di pinggirnya itu anjing. Di mana anjing itu juga merasakan kehausan. Lah wanita tadi itu secara spontanitas langsung punya rasa iba ke anjing tadi itu. Saat ini asu kira ngelak lagi, kate mati. Akhirnya yang dia ambil tadi itu borong untuk diminum. Dia kasihkan kepada anjing tadi itu. Sehingga anjing yang kehausan yang hampir mati tadi itu meminum air dari pemberian wanita tadi, sehingga anjing tadi itu bisa segar kembali, bisa sehat, tidak sampai mati. Ternyata dari amal yang kelihatannya remeh ya, remeh ngeten, wanitanya tambah kata dosane ya. Mari ngoten yang ditolong juga termasuk jenis binatang yang najis. Kecuali kucing sih pindoan ya. Iki asu nih. Ternyata dari amal yang kelihatannya remeh ini, dosa-dosanya wanita yang nakal tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Begitu welase Allah Ta'ala kepada hambanya yang memang ikhlas, yang memang tulus dalam tolong menolong, dalam ta'awun. Maka Allah fi aunil abdi, Allah Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong sesamanya. Jadi pertolongan Allah itu bersama orang yang suka menolong sesamanya atau menolong makhluknya Allah Ta'ala. Tidak ngurus makhluk itu jenis agamanya, tidak ngurus dia itu manusia atau hewan. Yang penting makhluknya Allah Ta'ala itu ditolong dengan penuh keikhlasan. Dari hasil itulah Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada wanita tadi itu, sehingga wanita tadi itu yang berlumuran dosa ini, semua dosanya diampuni Allah Ta'ala dan akhirnya dia masuk surga. Iki sing cerita hadis sanes menungso. Lah hadis itu berarti kanjeng Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap dari lesannya kanjeng Nabi itu semuanya dari Allah Ta'ala. Wonten malih cerita ini dialami oleh beberapa wali
yang bermimpi Imam Ghazali. Imam Ghazali seberapa ya? Imam Ghazali itu sosok ulama yang karangan kitabnya itu banyak. Karangan kitabnya luar biasa. Kita kalau mau mengkaji kitabnya Imam Ghazali, umur kita belum nyampe. Karena begitu alimnya beliau, dan kitabnya ini dikaji oleh pesantren seluruh dunia, mulai zaman dulu sampai sekarang, insya Allah ila yaumil kiamat. Suatu ketika seorang wali ini bermimpi Imam Ghazali. Imam Ghazali pun wafat ya. Dalam mimpinya, cerita mimpi, kalau yang mimpi itu seorang wali berarti kebenarannya mutlak. Beda dengan mimpi kita. Mimpi kita kadang dibarengi oleh setan. Tapi kalau para wali, setan takut. Apalagi nabi. Makanya wahyu-wahyunya Allah Ta'ala itu turun kepada para nabi dan rasulnya itu kadang melalui mimpi. Seperti kejadian perintah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, kan lewat mimpi nih, ya? Padahal itu adalah wahyu yang lewat mimpi. Seorang wali ini bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali, bagaimana ceritanya panjenengan itu bisa masuk surga? Akhirnya Imam Ghazali itu bercerita dalam mimpi itu, saya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Setelah dipanggil, saya diinterogasi atau ditanya, kamu tahu kenapa kamu bisa masuk surga? Terus ya Allah Ta'ala, Imam Ghazali nimpali, enggak, karena karangan kitab saya banyak yang mengkaji. Ternyata jawabannya di luar dugaan. Duduk iku, duduk krono karangan kitabmu sing akeh awakmu iso mlebu swarga. Tapi karena kamu suatu saat pernah mengarang kitab di keheningan malam, di suatu hari kamu pernah ngarang kitab, lalu ada seekor lalat yang mencelok ke tempat mangsi. Kalau dulu pulpen itu pakai mangsi ya. Kalau sekarang kan langsung ya. Singen makna kita bu tuntun tentang mangsi, makna gitu terus. Itu ada lalat yang mencelok ke mangsinya Imam Ghazali. Enak-enak ngarang, ternyata ada lalat yang minum mangsinya. Imam Ghazali langsung berhenti membiarkan lalat tadi itu minum mangsi agar lalatnya itu boten kehausan atau kenyang. Dibiarkan karena punya perasaan iba, kesaakan. Niki perasaan sing spontanitas, niki tiyang sing boten isoan. Setelah lalat tadi itu lama minum mangsinya Imam Ghazali, lalu lalat itu terbang meninggalkan Imam Ghazali. Imam Ghazali senang karena bisa memberikan minum pada seekor lalat. Ternyata dari hasil amal kebaikan yang kelihatannya remeh kayak gini, Imam Ghazali derajatnya dinaikkan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau bisa menjadi penghuni surga. Ini remeh apa betul ini? Remeh ya. Makanya dawuhnya Imam Ali Zainal Abidin, jangan remehkan amal kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi di situ Allah Ta'ala menurunkan ridhonya kepada kita. Cerita yang terakhir nih. Panjenengan pernah mireng Habib Mundir Al-Musawa Jakarta. Pun wafat nanti. Wafat dalam keadaan masih muda, umur 40 tahun. Ketika masih hidup, beliau ini senang sholawatan. Tiap tahun selalu mengadakan sholawatan besar-besaran. Sholawat akbar, mengadakan pengajian dan sholawat akbar. Suatu ketika beliau mengadakan acara yang begitu meriah dan dihadiri oleh ratusan ribu pengunjung atau jamaah, sehingga beliau ini merasa bangga dalam hatinya. Dan beliau ini punya keinginan angan-angan agar nanti dalam tidurnya bisa
bermimpi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bangga karena bisa mengadakan pulutan menghormatkannya Nabi dengan begitu meriahnya, dengan banyak didatangi oleh jamaah. Ternyata keinginannya terkabul. Beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau berjumpa dengan kanjeng Nabi. Tapi apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi? Ternyata kanjeng Nabi tidak memuji Habib Muntir sebagai pengasuhnya karena berhasil membuat sholawatan yang begitu meriah. Kanjeng Nabi berpesan atau titip salam kepada Habib Muntir, aku salam nang sing masang gendera. Salam teko aku nang sing bagian masang gendera. Remen apa mboten? Lek bagian masang gendera niku berarti panitia yang paling rendah. Bagian perlengkapan. Panitia inti mungkin bagian VVIP, bagian konsumsi, bagian apa itu salon, bagian pentas ngoten biasa nggih. Iki bagian gendera. Ternyata bagian gendera sing masang gendera baliho banner niku ternyata dengan keikhlasan hati. Dari amal yang kelihatannya remeh itulah ternyata kanjeng Nabi itu suka, kanjeng Nabi senang, kanjeng Nabi gembira. Lek sing gembira kanjeng Nabi insyaallah tengah akhirat saged asal syafaate kanjeng kita saya tengah akhirat niku rumuse saged mlebet swarga lek dosane telas. Dosa telas niku bisa habis di 3 tempat. Pertama bisa habis di dunia. Caranya macam-macam. Allah Ta'ala menghabiskan dosanya manusia di dunia. Ada yang lewat seneng ibadah, ada yang lewat sering dikasih ujian, itu cepat hilangan dosa. Ada yang sebelum meninggal dikasih cobaan sakit yang lama. Sakit itu tiap hari menghabiskan dosa. Sampai sakitnya lama itu menunjukkan dosanya habis, baru dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sehingga dia mati dalam keadaan tidak punya dosa. Malaikat pindah alam ke alam barzah atau alam kubur. Ke alam kubur aman pun, bukan tidak ada dosa. Alam kubur itu adalah alam transit atau gambaran alam akhirat. Nang mriku nggih wonten swarga, wonten neraka. Maksudnya wonten apa itu kenikmatan, nggih wonten sisaan. Orang yang tidak punya dosa, dosanya sudah terampuni, ketika memasuki alam barzah atau alam kubur, dia bagaikan atau seakan-akan sudah berada di surga. Karena alam barzah itu adalah raudhah min riyadil jannah, bagian dari kebun-kebunnya surga. Mereka pindah alam tengah akhirat. Bukan karena itu langsung melewati jembatan As-Sirat dan seperti kilat yang menyambar, langsung mlebet swarga. Niku tiyang sing mboten kada dosa. Marang wonten tiyang niku sing dosane telas wonten ing kuburan. Ketika wafat di dunia dia membawa dosa, sehingga di alam barzah, alam kubur dia disiksa karena punya dosa. Disiksa itu sangat menghabiskan dosa. Mari ngoten keluarga ngirimi doa-doa, ngirimi sodako, dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Telas dosa. Sehingga ketika sudah habis nanti di akhirat dia tinggal menunggu panggilan langsung melewati jembatan secepat hilang mendengar hadis. Yang terakhir ini yang parah. Teng dunya dosane sik wonten. Mlebet teng alam kubur sik wonten. Disiksa sik wonten. Kekadan dosa. Mlebet akhirat sik wonten. Lah niki tiyang sing masih membawa dosa di alam akhirat. Niki butuh sing namine syafaate Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi itu bisa memberikan syafaat atau dispensasi kepada orang yang punya dosa sehingga dosanya langsung terampuni. Dicari nanti mana umat-umatku yang masih berada di neraka. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah orang yang sering membaca sholawat. Oleh karena itu, monggo kita berbanyak sholawat agar nanti di akhirat ketika kita masih membawa dosa, nanti kita mudah untuk diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya yang mulia, nomor kali lajeng dawuhe Imam Ali Zainal Abidin wa khabba'a suhtahu fi maksiatihi. Allah Ta'ala merahasiakan murkanya atas maksiat yang kita perbuat. Fala tahqiru min maksiatihi syai'an, maka jangan remehkan ketika kita ini berbuat maksiat. Fala'alla suhtahu fihi, bisa jadi maksiat itu murkanya Allah Ta'ala ada dalam maksiat itu. Maksudnya kita ketika melanggar perintah Allah Ta'ala atau bermaksiat itu kita jangan bangga dan jangan sampai kita ini berangan-angan gampang bisa cilik aja diterjang mawon, itu bisa gede aja diterjang mawon. Khawatir nopo? Khawatir ketika kita mengerjakan dosa yang kelihatannya kecil, Allah Ta'ala di situ murka. Lah ini rahasia. Sing wau ridhonya atas ketaatan kita. Saat ini mboten. Murkanya atas maksiat kita. Oleh karena itu, segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita tidak usah membeda-bedakan baik itu dosanya besar atau kecil, monggo dijauhi semuanya. Jangan sampai kita ini punya anggapan dosa cilik aja gampang hilang. Contohnya dosa cilik apa? Sama melihat lawan jenis tanpa ada sebab. Ada yang dirembong bunuh cewek, ini kan bisa maksiatnya mata ya, maksiatnya mulut. Itu bisa hilang ketika kita buat untuk wudhu. Jadi ketika kita wudhu itu, maka dosa, contoh membasuh wajah, kita wudhu membasuh wajah, maka dosa-dosa yang dihasilkan oleh wajah, anggota tubuh yang ada di wajah, semuanya rotob. Niku khasiate tiyang wudu. Maksiatnya mata mari nglirik wong wedok liya. Maksiatnya mulut karena hasil mari ngrasani. Niku saya telas. Kalau wudunya diterima. Oleh karena itu, sekecil apapun apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, monggo kita hindari. Iki kula pesen teng pribadi kula khususnya ya, dan panjenengan semuanya, karena semuanya ini tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Kalau ngajeng-ngajeng berarti bukan yang terbaik, tapi kita berbagi ilmu dari amal yang mana Allah Ta'ala meridhai kita sebenarnya tidak tahu. Itu kebalikan yang pertama tadinya. Yang terakhir niki dawuh Imam Ali Zainal Abidin wa khabba wilayatahu fi khalqihi. Allah Ta'ala merahasiakan wali-walinya di antara makhluknya. Wala tahqiru min ibadi ahada, maka jangan remehkan satu orang pun dari makhluknya Allah Ta'ala. Fala'allahu waliyullah, bisa jadi yang kita remehkan ternyata itu adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah wali itu, walinya Allah Ta'ala itu, wali itu ada dua macam ya, ada dua arti. Ada wali arti pertama penguasa, contoh wali kota berarti penguasa kota. Wali murid berarti penguasa murid. Wali kelas berarti pak guru ya.
Itu wali dengan arti yang pertama. Wali arti kedua yaitu kekasih, yaitu waliullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Kekasihnya Allah Ta'ala ini macam-macam. Kekasihnya Allah Ta'ala ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tidak rela, tidak ridho ketika kekasihnya ini diganggu. Man dirasa kanjeng Nabi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sopone wong, siapa saja yang memusuhi walinya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ini memberikan, maka firasat Allah Ta'ala faqad azantuhu bil harbi, aku mengumumkan perang dengan dia. Jadi enten walinya Allah Ta'ala diganggu oleh orang, berarti orang itu langsung berhadapan kalian Allah Ta'ala. Istilahnya Jawa walas. Wali-walinya Allah Ta'ala niku macam-macam. Wonten sing modele kados kiai. Dan ini mudah ditebak nih. Kados Romo Kiai Hamid, betul ya. Saya yang niki mengakui kalau Romo Kiai Hamid adalah wali. Karena wali itu ada dua macam. Ada yang wali masyhur, yaitu wali yang diketahui banyak orang dan diyakini beliau adalah wali. Niku wali masyhur. Sing repot wali mastur. Wali yang model kedua. Wali yang tertutup kewaliannya oleh orang awam. Orang biasa tidak tahu kalau beliau itu wali, kecuali yang tahu adalah sesama wali. La yadribul wali illal wali. Tidak ada yang tahu kalau seseorang itu wali kecuali sesama wali. Katanya kan, dunia wali itu kayak kerajaan. Kadosan kerajaan di dunia manusia. Jadi wali ada yang jadi raja, marwatan ada di bawahnya terus dalam dunia wali. Dan ada sekretaris wali. Dulu pernah di Pasuruan ada seorang waliullah yang menjabat sekretarisnya wali sedunia. Semrapinan sinten? Kiai Mustafa Lekok. Wonten tiyang Lekok mriki. Lah niku Lekok. Kiai Mustafa berapa ya? Kiai Mustafa itu diangkat jadi wali masih muda umurnya. Dan beliau derajatnya tinggi sehingga dinobatkan sebagai sekretarisnya wali. Kalau sekretaris wali berarti tahu, wali seluruh dunia itu tahu. Nama-nama wali itu tahu semuanya. Itu dunia wali yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang awam. Ini pesannya Imam Ali Zainal Abidin, kita jangan meremehkan makhluknya Allah Ta'ala, karena khawatir yang kita remehkan adalah walinya Allah Ta'ala. Yang kita khawatirkan walinya wali model mastur, wali yang tertutup oleh orang-orang awam. Biasa yang ngerupa kados tiang mis. Berkane lewat tiang mis dengan kadang tiang mis aja megeli ya. Sok gagah ngemis ya. Kalau wonten ngoten nggih. Sik gagah ngemis. Dilokno jenengan. Ternyata niku wali sing ngrupa-rupa tiang mis kuwat sing ngoten. Wonten sing wali niku kados wong gendeng. Berkali lek kepanggih yang gendeng pun sampe direngaken. Kuatos niku waline Allah Ta'ala. Kados singen wonten wali zamane tabiin. Namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini aslinya nututi Kanjeng Nabi. Tapi beliau tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sakit berjumpa dengan Nabi sehingga statusnya bukan sahabat. Sahabat itu syaratnya beriman dan pernah berjumpa dengan Nabi. Ini sahabat. Tapi kalau beriman tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, itu bukan sahabat tapi tabiin. Tabiin ini tiang sing nututi sahabat.
Uwais Al-Qarni ini masuk Islam di zaman Nabi dan beliau berkeinginan bisa berjumpa dengan Nabi. Tapi Allah mentakdir ketika Uwais itu sampai di Madinah mencari Nabi, Nabi waktu itu keluar perang, sehingga Uwais tidak berhasil menjumpai Nabi. Makanya Uwais ini statusnya adalah kibar tabi'in, pembesarnya tabi'in. Suatu ketika kanjeng Nabi niku dawuh teng Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar, wahai Umar, awakmu besok lek kepada wong jenenge Uwais Al-Qarni njaluk donga. Terus kanjeng Nabi. Lah Umar iki bingung. Kaya apa wong jenenge Uwais Al-Qarni ku ya? Kok aku nang kanjeng Nabi dijaluki dikongkon njaluk donga nang wong sing jenenge Uwais Al-Qarni. Berarti orang hebat tuh. Ternyata setelah Rasulullah wafat, ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau berhasil berjumpa dengan sosok Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni, orang Yaman ini. Ternyata Uwais Al-Qarni itu punya amalan yang jarang orang kuat. Dia pernah menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji dari negara Yaman ke Mekah. Digendong ibu, sampai ngelakoni ritual ibadah haji, gendong ibu terus. Saking berbaktinya sosok anak kepada ibunya, birrul walidain, sehingga kewaliannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggaweane Uwais Al-Qarni niki wonten di bludukan biasa. Ya tempat-tempat sampah ya. Tiangnya mboten ada. Biasanya yang dicari itu karene semongko, kulitnya semongko. Tidak. Padahal ini walinya Allah Ta'ala. Sampai sosok sahabat pembesar sahabat Umar bin Khattab ini dipesan oleh Nabi, kalau ketemu Uwais Al-Qarni disuruh minta doa. Niki walinya Allah Ta'ala. Wonten malih walinya Allah Ta'ala itu berwujud seorang raja. Jadi tidak semua raja, tidak semua presiden itu jelek ya. Wonten raja-raja selesai. Bahkan raja itu adalah walinya Allah Ta'ala. Seperti zaman Bani Umayyah ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dari jalur ibunya ini sambung ke Umar bin Khattab. Beliau ketika dinobatkan sebagai seorang raja Bani Umayyah, beliau tidak mau. Kalau sekarang kan presiden banyak yang mencari, malahan mencalonkan diri. Ini Umar bin Abdul Aziz dijadikan presiden, dijadikan raja, betul. Karena keadaan darurat dipaksa, akhirnya beliau mau. Ketika beliau sebelum menjadi raja, beliau ini orang yang kaya raya. Bahkan istrinya adalah anak dari seorang raja, sogil ya. Ketika beliau diangkat menjadi raja Bani Umayyah, langsung beliau ini menghibahkan seluruh kekayaannya ke negara, sehingga beliau ini menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Bojone ditakoni, sampean gelem trimo aku apa ndak? Aku saiki wis dadi wong ndak duwe. Sampeyan anake raja deh, sik gelem aku apa ndak? Lek gelem aku dadi wong ndak duwe. Ternyata istrinya termasuk istri yang salihah. Beliau istrinya tetap mendampingi sosok Umar bin Abdul Aziz. Saat ini kualik ya. Saat dulu jadi pejabat biasa, betul sugih. Setelah menjadi pejabat akhirnya tadi sugih. Lah Umar betul, Umar bin Abdul Aziz ini sebelum menjadi pejabat orangnya kaya raya. Setelah menjabat dia menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Kewaraannya beliau itu pernah suatu malam kedatangan teman lama di istananya.
Teman lama datang kepada Umar, ini jenenge konco lawas ya, nggih guyon-guyon akhirnya Umar tanglet. Sampeyan aku iki ana perlu kekoncoan apa ana perlu urusan negara. Oh, aku perlu kangen tok nang sampean. Akhirnya Umar langsung mematikan lampunya. Loh kok dibateni? Iya, karena lampu ini adalah milik negara. Sama aku perlu pribadi. Aku ndak punya wewenang untuk menggunakan fasilitas negara. Padahal cuma lampu. Ini sosok Umar. Sehingga beliau ketika memimpin cuma 2 tahun terus meninggal dunia. Dalam 2 tahun itu masyarakatnya makmur luar biasa. Semuanya hidup sejahtera. Bahkan orang-orang mau membayar zakat niku kerepotan mencari orang fakir miskin. Rata-rata toko sugih kabeh. Hampir di penjuru negara Bani Umayyah tidak ditemukan yang namanya pengemis. Orangnya hidupnya sejahtera semua. Karena berkat rajanya ahli ibadah. Rajanya seorang wali. Jadi wonge makmur semuanya. Sehingga tiap hari yang diomongkan oleh penduduk niku niru atasane, niru raja. Lah omongan sak koncoan sampean mambengi wiritan salat piro? Aku 10.000. Aku 20.000. Ya wis kok bengi tak salep. Dadi saling nyalep. Lah berlomba dalam kebaikan iki saya iki. Iri niku saya napa awon? Iri kalau urusan harta niku jelek. Tapi kalau urusan kebaikan bagus. Ana kancane ahli salat akeh iri sehingga dia memperbanyak salatnya. Niku saya niku. Jadi iri untuk urusan ibadah niku sangat baik sekali. Kalau iri urusan harta niku mboten itu sosok Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan keikhlasan ahli ibadah sehingga masyarakatnya hidup damai dan sejahtera. Lanjutkan. Berapa menit? Pun yang terakhir ini sisa waktu 4 menit. Mungkin dari yang saya sampaikan ada yang mau dirembuk-rembuk, monggo kami persilakan. Monggo sing badhe tanglet seputar materi atau di luarnya, kalau sakit boleh jawab. Monggo. Ada. Betul ya? Kalau ada. Oke, terus berarti? Oke. Bagaimana caranya menghilangkan sifat iri dan dengki? Oh iya. Alhamdulillah pertanyaannya cukup bagus sekali. Bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan dengki? Tiap manusia itu karakternya beda-beda ya. Dari sekian banyak manusia itu karakternya berbeda-beda. Ono wong lu gampang punya perasaan iri, dengki. Ada orang itu gampang ngamuan, temperamental gitu. Ono wong itu pedit kadang. Niku memang karakter pembawaan. Ono wong itu memang loman. Ono wong ndak iso. Lah kita semuanya ini dikaruniai akal pikiran ini dibuat untuk berpikir dengan ditambahi ilmu agama, sehingga sifat-sifat yang terpuji kita kejar, sifat-sifat yang jelek kita jauhi. Tatasan, tiap manusia itu pahalanya berbeda antar sesama. Contoh, ada orang memang karakternya itu loman, sehingga dia ahli sedekah. Dia kemasukan ilmu agama, punya modal karakternya loman,
di agama dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, sehingga dia bersedekah itu gampang. Karena memang karakternya loman. Watai loman memang. Mari ngoten wonten wong iku watai mau medhit. Kan wonten nggih. Memang medhit turunan kadang. Nggih. Lah nggih. Lah dia kemasukan ilmu agama. Sehingga sifat medhit mau dikikis terus, abot aslinya. Dikikis terus sampai dia itu berhasil mengalahkan nafsu medite. Medit itu nafsu nggih. Sehingga berhasil ditutup dan dia berusaha untuk senang sedekah. Lah dua orang ini, yang pertama dengan kedua, tingkat pahalanya beda. Yang pertama memang dia itu seneng. Yang pertama loman, dikon sedekah gampang. Ini memang pahalanya besar. Tapi yang kedua asale medit, akhirnya dia seneng sedekah gara-gara kemasukan ilmu agama, niki pahalanya luar biasa. Lebih banyak ketimbang yang pertama. Yang ditanyakan cara menghilangkan sifat iri dengki lewat ilmu agama. Tentunya dengan cara latihan. Dieling-eling terus kalau sifat iri dan dengki itu adalah sifat yang jelek yang harus kita buang. Kita tutupi dengan ilmu agama. Walaupun berat terus berusaha. Karena berusaha untuk menjauhi kejelekan niku berpahala. Pahalanya lebih besar daripada mengerjakan kebaikan. Datasan nggih. Mengamalkan kebaikan, mengamalkan perintah itu pahalanya besar. Tapi lebih besar lagi menjauhi larangan. Paham ya? Perintah dilakoni ini ganjaran ageng. Tapi menjauhi larangan-larangan maksiatnya Allah Ta'ala ini jauh lebih besar daripada mengerjakan perintahnya Allah Ta'ala. Betul nggih? Sampun waktunya sudah habis. Alhamdulillah ngaji kita sore hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunyal akhirah. Dari saya pribadi apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.